はい、こんにちは。Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Ujang dari sini. Dan Ujang sini liatin masih ini banget ya, keringetan ataupun mukanya berenges ya, berminyak banget. Jadi hari ini Ujang barusan ini ke PMI untuk donor darah seperti biasa nih, liatin ya. Ini masih di sini. Sebenarnya udah bisa sih, cuma kadang pengen bikin aja. Karena dulu pernah ada bukan tragedi juga ya. Jadi pernah pas PMI itu Ojicang nggak langsung diginiin, tapi langsung gini gara-gara ya Ojicang juga teledor juga sih ya. Terlalu sering fokus ke gadget, akhirnya darahnya itu langsung bercucuran gitu. Wah, darahnya tuh ke bawah-bawah lah, pokoknya ngeri banget. Makanya Ojang prepare dulu saja, ditutup seperti ini. Kali ini Ojang mau ngomongin terkait dengan syarat untuk donor darah ya, seperti ini. Jadi Ojicang itu udah saat ini kayaknya Ojicang bentar lagi akan 10 kali untuk donor darah berturut-turut. Dalam artian itu kurang lebih ya sekitar 4 bulan, paling lama mungkin 4 bulan sekali ya, atau 2 bulan, 3 bulanan seperti itu. Nah, syarat donor darah ini wajib kalian ketahui dulu. Kenapa? Karena biar kalian nanti datang ke tempat donor darah itu nggak sia-sia gitu, seperti itu. Karena Ojang dulu zaman kuliah dulu ya ada beberapa scene ataupun ya saat Ojicang pengen banget donor darah, tapi keadaan Ojicang tuh nggak memungkinkan untuk donor darah gitu. Jadi pastinya akan ditolak sama petugas PMI-nya. Nah, jadi syarat-syaratnya apa aja? Pertama adalah usianya itu harus 17 sampai 60 tahun. Nah, kenapa mungkin 17? Kalau menurut Ojicang sih karena 17 itu kan di Indonesia itu kan ya udah masuk kategori usia dewasa seperti itu. Jadi ya otomatis ya bisa lah gitu sampai 60 tahun. 60 tahun mungkin karena udah tua kali ya, jadi lebih baik ya istilahnya kalau donornya masih mampu ya boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi mungkin sampai 60. Terus selanjutnya adalah berat badan 45. Nah, berat badan 45 ini penting banget. Ini yang terjadi waktu Ojicang dulu zaman kuliah. Jadi pas zaman kuliah itu Ojicang donor, tapi berat Ojicang dulu tuh Ojicang tuh kurus banget. Itu kayaknya beratnya itu kurang dari 45. Jadi pas ketika dicek tuh, mohon maaf katanya, ini ya istilahnya ngepas banget atau kurang dari 45 gitu. Akhirnya otomatis Ojicang ditolak. Dan sekarang alhamdulillah karena Ojicang sekarang berat badannya mungkin ya istilahnya 55 atau 65 kali ya, seperti itu. Jadi oke gitu, selalu pas lah gitu. Nah, selanjutnya adalah berat badan tadi udah, tidak minum obat dalam 3 hari terakhir. Nah, ini penting sekali. Ojang pas waktu itu pernah nanya kayak obat aspirin kayak gitu atau obat sakit kepala ya. Jangan waktu sakit kepala terus minum obat kayak aspirin seperti itu. Pas ditanyain kata mereka tuh nggak bisa katanya. Kenapa? Karena nanti istilahnya obat si aspirin itu dalam tubuh itu istilahnya mungkin dalam waktu 3 hari itu masih ada di badan kita. Jadi ketika nanti diambil darahnya katanya nanti istilahnya tuh ya darahnya tuh bukan darahnya pure lagi gitu. Dalam artian sudah ada kayak aspirin tadi. Dan bisa jadi aspirin ini kan beberapa orang mungkin ada yang alergi. Nah, akhirnya makanya butuh darah yang benar-benar pure kayak gitu ya. Darah pure jadi ingat Harry Potter. Hai, by the way lanjut lagi. Ingat ya, untuk yang darah istilahnya untuk ini obat tadi minimal itu 3 hari sebelumnya itu tidak minum obat-obatan seperti itu. Terus juga terkait obat-obatan ini Ojang juga akan minum vitamin C. Gimana dengan vitamin C? Kata dokternya oke, nggak ada masalah ya. Lanjut lagi, syarat selanjutnya adalah misalnya kalian vaksin ya, akhir-akhir ini kan sering banget ya COVID itu. Nah, jarak vaksinnya itu katanya 1 minggu setelah vaksin. Jadi misalnya kalian seminggu yang lalu masih vaksin, lebih baik hari ke-8-nya itu baru datang untuk donor darah. Karena kalau misalnya masih, ya mungkin dalam tubuhnya masih ada si vaksin itu kali ya, bisa jadi. Nah, ya balik lagi, setiap orang ingat, setiap orang itu punya kecenderungan ataupun ada yang bisa nerima darah orang lain, ada yang enggak. Karena terkait mungkin ya ada zat-zat apa gitu yang dalam darah yang memang istilahnya ada yang cocok ada enggak ya. Makanya lebih baik agar darah itu bisa diterima ke siapapun ya, kira kita juga darahnya harus bersih seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tidak haid, hamil atau menyusui. Untuk orang-orang yang seperti ini menurut Ojang, yang perempuan seperti ini mungkin karena mereka lagi ini kali ya, misalnya head itu kan otomatis darahnya lagi keluar tuh, alangkah lebih baiknya disimpan terlebih dahulu. Atau juga hamil, untuk yang hamil ini kan mereka fokusnya adalah untuk ke baby kan, otomatis ya ke baby dulu gitu, jangan ke orang lain dulu, diri sendiri dulu ya. Selanjutnya adalah yang menyusui, sama untuk menyusui juga, jadi ya fokusnya adalah ke baby dulu. Jadi untuk yang kayak donor darah dan lain-lain takutnya adalah mempengaruhi kesehatan dari sang bunda atau ibu tersebut. Jadi lebih baik
tunda dulu. Nanti kalau udah selesai menyusui head ataupun ya tadi hamilnya, baru boleh untuk donor darah lagi. Gimana? Sudah ngerti kan sekarang? Nah, kebetulan Oji Chang tadi ya, kenapa tahu seperti ini? Nah, kalian bisa lihat ya di sini ya, ada banyak informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum.